Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika mendapati salah satu dari 2 perguruan silat yang hendak didatanginya luluh lantak dibantai orang. Belum diketahui siapa pelakunya. Khawatir dengan kondisi perguruan silat yang satunya lagi, maka Andika bergegas menuju tempat itu. Bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Jauh dari harapan Andika, di perguruan tangan wesi saat ini justru sedang terjadi pertempuran maut. 30 orang bertopeng datang menyerbu. Seperti maksud kedatangan mereka di perguruan elang hitam dan perguruan naga langit, pasukan bertopeng itu juga hendak merampas benda-benda pusaka milik perguruan tangan wesi. Kejadian yang menimpa 2 perguruan besar di wilayah timur dan selatan dialami perguruan tangan wesi. Sebelum penyerbuan orang-orang bertopeng, beberapa murid perguruan juga tertimpa bencana aneh. Mereka mendadak menggelepar sekarat. Dari mulut masing-masing keluar muntahan darah bercampur puluhan batang jarum. Kemudian kejadian serupa menimpa guru besar perguruan itu. Belum sempat sisa perguruan tangan wesi menguburkan jenazah rekan-rekan dan guru mereka, pasukan bertopeng datang dari berbagai penjuru, laksana serigala-serigala lapar memburu sekerat daging. Berikutnya, pertarungan hidup mati pun meletus dahsyat. Orang-orang bertopeng itu yang bersenjatakan golok membabat setiap murid perguruan tangan wesi yang lengah karena kematian guru tercinta mereka. Sebagian murid yang masih sempat melakukan perlawanan harus bersusah payah mempertahankan nyawa. Hiat, hai, terang, berat, wah. Orang ke-15 dari perguruan tangan wesi menemui ajal, terbabat golok pada bagian wajahnya. Di lain pihak, lawan yaitu orang-orang bertopeng itu tetap dalam jumlah semula. Belum seorang pun mengalami luka, apalagi sampai tewas. Jelas-jelas kalau orang-orang bertopeng itu tidak mau tanggung-tanggung menjalankan niat busuknya. Tampaknya yang dikirim ke perguruan itu adalah orang-orang pilihan yang memang tangguh. Pertempuran terus berlangsung di sekitaran pelataran perguruan. Setiap jengkal tanah pelataran menjadi kancah penentuan antara hidup dan mati, terutama bagi para murid perguruan tangan wesi yang mati-matian membela diri dan nama perguruan. Lebih dari itu, mereka pun siap mati untuk menghadapi kebatilan. Di beberapa sudut pelataran, 1 lelaki bertopeng dikeroyok 3 murid perguruan. Keroyokan itu dilakukan tidak ksatria, tapi semata-mata mereka menyadari kalau ketangguhan orang-orang bertopeng itu tidak bisa diremehkan. Di sebelah timur, kancah pertarungan 2 murid perguruan tangan wesi harus melayani habis-habisan golok seorang lelaki bertopeng yang bergerak begitu cepat mengejar keduanya. Padahal mereka sudah berusaha memperlebar jarak satu dengan yang lain, agar perhatian orang bertopeng itu dapat terpecah. Kedua murid perguruan yang tidak menggunakan senjata dalam pertempuran itu terpaksa tunggang langgang menghadapi sabetan golok orang bertopeng. Sebagaimana namanya, murid-murid perguruan tangan wesi memang hanya mengandalkan sepasang tangan sebagai senjata. Mereka dilatih sedemikian rupa agar tangan mereka mampu menjebol karang.
Namun begitu, bukan berarti tangan mereka kebal terhadap senjata tajam. Itu sebabnya mereka hanya menghindari serangan tanpa mampu menangkis sambaran golok. Kalau kebetulan beruntung, mereka bisa menangkis tangan orang bertopeng yang memegang senjata. Hiat, bat, hait. Pada satu kesempatan, lelaki bertopeng yang terus menyabet-nyabetkan golok bertubi-tubi, tiba-tiba melepaskan tendangan menyapu dengan memutar tubuh terlebih dahulu. Gerakan yang tak terduga ini membuat seorang murid terkesiap kaget. Dia tak keburu lagi melangkah mundur untuk menghindari kepalanya dari ancaman tendangan. Terpaksa badan merunduk hingga luput dari tendangan ganas itu. Namun, baru saja bernapas lega, lelaki bertopeng itu segera melancarkan serangan susulan. Goloknya langsung menggempur buas dari atas. Sehingga, mati kau! Hiya! Krak! Ah! Didahului satu suara benda tajam membelah batok kepala, terdengar jerit kematian dari murid perguruan tangan besi. Tengkorak murid naas itu nyaris terbelah hingga pelipis. Darah pun langsung menyembur deras begitu golok itu dicabut dari kepalanya. Adikarsa! Teriak murid perguruan tangan besi yang seorang lagi, melebihi kerasnya jerit kematian kawannya. Wajahnya memerah matang menyaksikan adik seperguruannya mengalami nasib pemilukan di tangan orang bertopeng itu. Kenapa? Kaget melihat kawanmu mati dengan mudah di tanganku? Atau kau takut mendapat giliran berikutnya? Ejek lelaki bertopeng itu pongah. Dengan mata berkobar-kobar, amat gusar, murid perguruan tangan besi yang baru saja kehilangan seorang saudaranya mendengus geram. Pangkal hidungnya terangkat sebagai tanda kegeramannya pada orang bertopeng. Iblis, kau harus membayar nyawa saudara seperguruanku, dengus murid itu. Sambil mengangkat tangan di depan dada, otot-otot tangannya kontan bersembulan dan menegang. Jangan anggap dirimu pedagang tempe, pakai bayar-bayaran segala. Cemo orang bertopeng itu kembali, kian mendidihkan darah murid perguruan tangan besi. Resek! Hiya! Dep, dep, dep. Tubuh murid perguruan tangan besi melenting tinggi ke arah orang bertopeng itu. Kedua tangannya memukul bergantian di udara, menimbulkan bunyi menggetarkan gendang telinga. Rupanya, dia berniat meremukkan kepala lawannya sebagai bayaran atas kematian adik seperguruannya yang bernama Karsa. Seketika orang bertopeng itu secepatnya menyergap tanah untuk menyelamatkan kepalanya. Usahanya berhasil, tubuhnya langsung bergulingan tepat di bawah kaki murid perguruan tangan besi yang tengah melayang. Dan dalam satu rangkaian gerak yang begitu cepat, golok di tangannya menebas ke atas tepat diarahkan ke sepasang betis murid itu. Krak! Setelah kawannya mengalami nasib mengerikan, kali ini murid perguruan tangan besi itu mendapat giliran. Kedua kakinya terputus sebatas betis di udara. Potongannya langsung terpental ke samping diikuti semburan darah segar. Kemudian tubuhnya ambruk ke tanah karena tidak bisa lagi berpijak. Sayang sekali, sebenarnya aku masih suka main-main denganmu beberapa jurus lagi. Tapi tampaknya kau tak bisa lagi menjadi lawan tandingku. Lebih menyesal lagi, pemimpinku menugaskan agar pekerjaanku harus diselesaikan secara tuntas. Jadi, kau ingin menghabisi aku? Cepatlah, aku tak pernah gentar untuk mati di tanganmu, resek.
Itu sudah pasti kulakukan. Nah, terimalah ke A. Tanpa sempat menyelesaikan kalimatnya, lelaki bertopeng keji itu mengejang. Matanya mendelik ke atas, sedangkan dadanya membusung ke depan tegang. Tak pernah diduga kalau ucapannya tadi justru menjadi sambutan bagi ajalnya sendiri. Ya, terimalah kematianmu iblis keparat, ujar seseorang di belakangnya seraya membetot tangan kanannya dari tubuh lelaki bertopeng itu. Orang yang membokong memang murid tetua perguruan tangan besi. Bruk! Tubuh lelaki bertopeng ambruk ke depan seperti sebatang pohon tumbang. Di bokongnya kini terlihat jelas lubang menganga yang mengeluarkan darah segar. Menyingkirlah Adi, selamatkan dirimu bagaimanapun caranya. Perintah lelaki berperawakan pendek kekar dengan kumis melintang di bawah hidungnya. Sementara kepalanya dicukur gundul. Tapi Kang Manggala, jangan pakai tetapi. Kau harus menjadi saksi mata atas kejadian ini, agar para tokoh aliran putih bisa menyelesaikannya, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang pada perguruan lain. Hardik orang yang dipanggil Manggala tanpa maksud memarahi adik seperguruannya. Baik Kakang, tapi bukan berarti aku takut mati. Kau harus tahu itu Kakang, ucap murid yang kedua kakinya buntung itu. Aku tahu, kita semua bukan orang-orang pengecut. Kita adalah kesatria yang tak gentar mati demi menghadapi kebatilan. Ayo, cepatlah Adi, pinta Manggala dengan suara bergetar. Meski Manggala dikenal sebagai lelaki berjiwa tegar, tak urung perasaannya tersentuh melihat semangat juang adik seperguruannya. Dalam kancah pertarungan yang kian mendebar, bau anyir darah seorang murid perguruan tangan besi terseok-seok, menyeret tubuh untuk keluar dari medan kematian. Mata berairnya tak henti-henti menatapi mayat demi mayat saudaranya. Kalau kalian gugur semua hari ini, aku berjanji tidak akan menangisi karena kalian adalah kesatria. Ya, kesatria. Dan walau aku ditinggalkan sendiri di dunia busuk ini, yang penting kalian jangan memisahkan aku pada saat kita akan bertemu lagi nanti. Benar-benar kalimat luar biasa dari seorang yang pemberani. Berhasilkan orang itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.